LBH GP Ansor selaku pengacara David dan keluarga mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada David. Guru Besar Kriminologi FISIP UI mempertanyakan apakah ada situasi yang tidak normal sehingga diperlukan perlindungan dari LPSK. Lantas, akankah David mendapat perlindungan dari LPSK? Kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi terhadap anak salah satu petinggi GP Ansor, David Ozora, masuki babak baru. Pihak LBH GP Ansor selaku pengacara David dan keluarga mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan perlindungan kepada David selaku korban penganiayaan. Guru Besar Kriminolog FISIP UI mempertanyakan apakah ada situasi yang tidak normal sehingga diperlukan perlindungan dari LPSK. Tentu hak warga negara untuk mengajukan permohonan. Ya. Namun di pihak lain, pertanyaan saya adalah apakah memang ada situasi yang tidak abnormal, situasi yang abnormal gitu ya, yang lalu kemudian menuntut LPSK membuat satu treatment yang bersifat spesial. Kesan saya adalah bahwa Polres Jakarta Selatan responnya bagus, memberikan update tentang perkembangan kasus, dan saya yakin bahwa ketika itu kasus digeser ke JPU dan hakim pasti juga kemudian cukup responsif, karena tadi apa yang membuat lalu kemudian para APH ini kemudian lalu menjadi tidak melayani kan gitu ya, karena tidak ada masalah politik atau apa gitu. Jadi saya kira pasti dalam hal ini juga LPSK mempertimbangkan ada nggak hal-hal yang tidak normal yang lalu membuat LPSK terpaksa masuk ya, karena tadi asumsi saya adalah bahwa LPSK itu biasanya masuk pada kondisi di mana tidak normal gitu ya. Oke. Gitu. Tadi dikatakan bahwa keluarga atau David ini membutuhkan pendampingan saat proses persidangan ataupun proses di kepolisian, kemudian juga ada rehabilitas. Apakah memang itu perlu dibutuhkan juga oleh korban sebenarnya Anda melihatnya? Nah, soal rehab medik ini saya kira juga nanti kayak kita ingin tahu apakah juga lalu masuk dalam ranah LPSK. Kan kita bicara mengenai siapa yang menanggung biaya pengobatan, kan gampangnya begitu kan gitu ya. Nah, apakah pihak pelaku atau pihak negara? Karena ini semuanya punya pendekatan sendiri nih. Kalau negara mengasumsikan bahwa ada warga negara yang melakukan kekerasan pada orang lain dan negara harus mengambil alih, atau pihak pelaku yang mengambil alih. Kalau lihat dari gesturnya Ibu Menteri Keuangan ketika datang itu kan beliau kita akan tanggung. Ini seakan-akan Kementerian Keuangan yang akan tanggung. Ini lalu menjadi permasalahan lagi ketika tindakan dari anak seorang pejabat Dirjen Pajak kok malah kementerian yang menanggung kan, jadi memang jadi bahan perbincangan. Harusnya memang pelaku ya. Saya nggak tahu ya, pasti itu ada pendekatannya yang tentu perlu ada legitimasinya. Sedangkan menurut LPSK, kasus David merupakan tindak pidana penganiayaan berat yang bisa masuk dalam syarat perlindungan LPSK. Iya, kita tahu bahwa tindak pidana yang begini, LPSK kan memang hanya bisa masuk pada wilayah tindak pidana. Dan di dalam undang-undang ada tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa David, ini salah satu tindak pidana prioritas karena penganiayaan berat gitu ya, yang mengancam keselamatan. Nah, karena itu sebetulnya ini ancamannya jelas, nyata, dan salah satu syarat untuk bisa kita lindungi memang karena ada ancaman ya. Di samping dia masuk tindak pidana yang menjadi kewenangan kita, itu juga ada ancaman nyata terhadap keselamatan. Nah, karena itu kita menilai bahwa tindak pidana ini memang masuk dalam tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Begitu, Mbak? Ya, Bang Manager tadi dikatakan memang ada perlindungan yang dimohon oleh pihak keluarga. Pertama, perlindungan saat proses penyidikan dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rehab medik. Satu lagi apa yang diminta oleh pihak keluarga, Bang? Restitusi, Mbak. Oke. Ya, silakan Bang. Jadi gini, kalau rehabilitasi medis, kalau kemudian sudah jadi terlindung LPSK, maka pembebanan biaya medis itu menjadi tanggungan negara melalui LPSK. Nah, yang kedua, kalau di proses persidangan atau di proses hukum, mulai dari penyidikan sampai penuntutan dan di proses persidangan, kita akan dampingi.
Nah, yang ketiga restitusi itu begini, kita akan menghitung tingkat kerugian dari korban, baik secara material maupun imaterial. Lalu kemudian nanti LPSK akan merekomendasikan ke jaksa penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan, kemudian nanti diputus oleh majelis hakim. Lalu keputusan itu dibebankan ganti rugi itu dibebankan kepada pelaku untuk dibayarkan kepada korban atau keluarganya. Tim Tihuan mengabarkan.